kelas 4. Perkenalkan, nama saya Alif Octaviandra, absen nomor 5. Halo, perkenalkan nama saya Dava Almer Afif. Saya dari kelas 9A, nomor absen saya 16. Halo semua, perkenalkan nama saya Adaba Setiawan. Saya dari kelas 9A, absen 15. Sekarang saya lagi makan ya. Ini tidak mau habis ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ardian Gantara. Saya bersekolah di SMP 3 Madiun. Saya dari kelas 9A dan absen saya 12. Sekarang kita akan melakukan talk di PSD bersama teman-teman saya, Dava, Alif, dan juga Almer. Saya sedang berada di depannya patung Liberty sebelah sini. Patung Liberty adalah sebuah karya monumental seni pahat yang melambangkan kebebasan bagi seluruh dunia. Nama patung ini sebenarnya adalah Liberty Enlightening the World atau Liberty yang menyinari dunia. Patung ini digambarkan sebagai seorang wanita yang membebaskan diri dari belenggu tirani dengan tangan kanan yang memegang sebuah obor dengan HP yang menyala. Ini melambangkan kebebasan, sementara dirinya memegang sebuah phone dengan tulisan Juli 4, 1776 dengan angka Romawi, hari kemerdekaan Amerika. Dia mengenakan jubah yang menjutai dan ujung bayangan dari paku besar pada mahkotanya melambangkan 7 samudra dan benua. Patung Liberty memiliki tinggi kurang lebih dari 46 meter. Jika dihitung dari dasar, patung ini memiliki tinggi sampai 93 meter. Lapisan patung ini terbuat dari lempengan tembaga dan ketebalannya mencapai 2,4 mm yang dipasang pada tangga besi. Tangga besinya dibuat oleh insinyur Prancis yang bernama Gustave Alexandre Eiffel, yang juga pembuat menara Eiffel di Paris. Alas patung ini didesain menggunakan beton dan granit oleh arsitek Amerika yang bernama Richard Forrest Hart. Sebuah dinding berbentuk bintang mengelilingi alas setinggi 47 meter ini. Dinding ini adalah bagian dari Fort Wood, tembok yang dibangun pada awal abad ke-19 untuk mempertahankan kota New York selama berlangsungnya perang 1812 sampai 1815. Awalnya, patung Liberty dibuat sebagai monumen untuk mengingatkan adanya aliansi yang pernah terjadi antara Prancis dan Amerika selama terjadinya revolusi Amerika pada tahun 1775 sampai 1783. Patung ini didesain oleh pemahat Prancis yaitu Frederic Auguste Bartholdi dan selesai pada bulan Juli tahun 1884. Rakyat Prancis menyumbangkan uangnya untuk membangun patung ini. Pemerintah Amerika sendiri membangun landasan untuk patung ini dari dana yang dihimpun oleh pengusaha surat kabar yang bernama Joseph Pulitzer. Patung ini pertama kali dipamerkan di Paris, kemudian
dibongkar dan dikirim ke New York dan dipasang pulang seperti saat ini. Patung ini diresmikan. Patung Dewi Kemerdekaan tersebut dipersembahkan oleh rakyat Prancis kepada rakyat Amerika sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan Amerika yang ke-100. Setelah selesai dibuat di Prancis, patung tersebut dibongkar dan dikemas dalam 200 muatan besar untuk dikirim ke Amerika. Patung itu selanjutnya disusun kembali di Rhodes Island untuk di mulut pelabuhan kota New York. Sedemikian lama proses pengepakan ini hingga patung Liberty baru bisa diresmikan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Grover Cleveland pada 28 Oktober 1886. 10 tahun setelah HUT kemerdekaan Amerika yang ke-100, dengan tinggi 46 meter dan berat 204 ton, patung Liberty berdiri di atas landasan setinggi 45 meter. Bagian dalamnya diisi oleh rangka baja, sementara bagian luarnya dibuat dari plat tembaga. Rangka baja patung Liberty dibuat dan dirancang oleh Joseph Eiffel. Orang juga merasa terancang dan membangun menara Eiffel. Begitulah sejarah patung Liberty. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Halo semua, tadi kan kita sudah menjelaskan tentang patung Liberty. Yang menjelaskan itu teman saya, yaitu Mas Alif. Gimana Mas Alif? Patung Liberty-nya? Ya, kalau menurut saya sih patung itu sudah usia 100 tahun lebih lah ya. Lumayan lama ya Mas Alif ya? Ya lumayan. Setelah kita di patung Liberty, mari kita ke Menara Eiffel. Sekarang kita berada di belakang saya ada Menara Eiffel ya, walaupun kita nggak bisa ke sana ya, dari sini aja. Ayo, kameramen dilihat dulu. Halo semuanya, nah kembali lagi dengan saya. Kali ini kita berada di mana? Ya, di Menara Eiffel. Nantinya akan saya spill Menara Eiffelnya. Kita bikin sinematik ya untuk Menara Eiffel. Nah, kenapa saya ke replikanya aja, nggak ke Menara Eiffel yang asli di Prancis? Karena uang saya tidak punya. Saya baru terkumpul Rp1.000, sedangkan Indonesia ke Paris itu harganya cuman 18 juta. Nanti belum transport ke naik kendaraan di sana, langsung ke Menara Eiffelnya. Jadi saya cuman ke replikanya aja. Ini saya akan sedikit membahas tentang sejarahnya. Menara Eiffel itu dulu dibangun oleh insinyur Prancis asli. Nah, yang namanya Gustave Eiffel. Kok panas ini tocet? Maaf ya Bu, panas. Lihat. Nah. Sebagai pintu masuk ya, iya, dan dibilang tadi aku juga lupa
Nah, kenapa disebutnya pameran Prancis? Karena untuk memperingati 100 tahunnya revolusi Prancis. Soponet. Ini tingginya sekitar 10 meter lebih. 10 meter lebih, lebarnya lebih dari 5 meter. Cuman ini yang di samping saya ini cuma replika, Bu. Berarti nggak asli. Yang asli itu besar banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang Menara Big Ben. Apa itu Menara Big Ben? Menara Big Ben adalah menara jam yang dibangun di London. Siapa pembuat Big Ben? Big Ben dirancang oleh Edmund Beckett Denison dan Sir George Airy, astronomer kerajaan, dan dibangun oleh Edward John Dent dan Frederick Dent. Kapan Big Ben dibangun? Istana Westminster hancur akibat kebakaran pada tahun 1834. Pada tahun 1844 diputuskan bahwa bangunan baru untuk gedung parlemen harus mencangkup menara dan jam. Diperlukan lonceng besar, dan upaya pertama yang dilakukan oleh John Warner and Sons di Stockton-on-Tees dan tidak dapat diperbaiki. Logamnya dilebur dan lonceng tersebut dicetak ulang di Whitechapel pada tahun 1858. Big Ben pertama kali berdatang di Westminster pada tanggal 31 Mei 1859. Tak lama kemudian, pada bulan September 1859, Big Ben retak. Palu yang lebih ringan dipasang dan lonceng diputar untuk memperlihatkan bagian yang tidak rusak pada palu. Inilah lonceng seperti yang kita dengar saat ini. Berapa tinggi Big Ben? Tinggi Big Ben sendiri lebih dari 96 meter dengan 334 anak tangga untuk menaiki menara lonceng dan 399 anak tangga ke Iron Light di puncak menara. Di mana Big Ben? Big Ben ditemukan di Menara Elizabeth di ujung utara gedung parlemen Westminster, London Pusat, di samping Sungai Thames. Mengapa Big Ben disebut Big Ben? Asal-usul nama Big Ben tidak diketahui, meskipun ada dua teori berbeda. Yang pertama adalah bahwa nama tersebut diambil dari Sir Benjamin Hall, komisaris pertama pembangunan, seorang pria berbadan besar yang dikenal dengan sebutan Big Ben di gedung itu. Teori kedua adalah bahwa nama itu diambil dari nama juara tinju kelas berat saat itu, Benjamin Count, dikenal juga sebagai Big Ben. Julukan ini umumnya diberikan di masyarakat untuk apapun yang paling berat di kelasnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama teman-teman di hari kedua vlog kali ini akan menjelaskan tentang replika kincir angin yang berada di Madiun. Bangunan asli dari kincir angin tersebut berada di Belanda. Negara Belanda dijuluki sebagai negara kincir angin dikarenakan di Belanda memiliki banyak sekali kincir angin. Kincir angin di Belanda secara umum dibagi menjadi dua kategori, kincir polder dan juga kincir industri. Kincir polder digunakan sebagai pemompaan keluar air dari dataran
menuju ke sungai. Dan kincir industri berfungsi sebagai penggilingan biji-bijian, menggergaji kayu, dan juga membuat pigmen untuk cat. Kincir angin di Belanda telah ada sejak tahun 1200 Masehi. Ya, mungkin segitu saja penjelasan dari kincir angin Belanda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, kita di sini sudah menjelaskan tentang satu, patung Liberty, dua, menara Eiffel, dan ketiga kita sudah menjelaskan menara Big Ben. Dan sekarang kita akan menuju ke apa itu namanya? Menuju ke replika Ka'bah. Dan sekarang menuju replika Ka'bah bersama kelompok saya, guys ya. Halo kawan-kawan, saya sama Dava Henry habis dari Mekah habis dari Ka'bah melaksanakan sholat zuhur. Sekilas saja, Ka'bah merupakan bangunan kubus yang dilapisi oleh kain hitam atau kain kiswah yang memiliki ornamen kaligrafi yang memiliki bahasa Arab. Memiliki bahasa Arab ya, Mas? Memiliki tulisan. Ya, yang ada tulisan bahasa Arabnya. Maka berukuran memiliki panjang 13 meter dan lebar 11 meter dan memiliki tinggi 12 meter. Ka'bah merupakan kiblat dari umat muslim dan tempat paling suci bagi umat muslim. Halo kawan-kawan, di sini saya dengan Dava mungkin menuju perjalanan pulang dari PSC. Makan siang di warung Pizza Magetan. Karena sudah kehabisan topik di sini, nggak tahu pengen ngomong apa lagi. Karena sudah dijelaskan oleh Dava, Almer, dan juga Alif tadi. Selagi berjalan menuju parkiran, saya akan mungkin menjelaskan sedikit apa saja yang ada di PSC saat ini. Di PSC ada berapa? Ada banyak patung dan juga apa itu? Menara. Patung yang ada di sini yaitu patung Merlion dan juga Liberty. Dan bangunan-bangunan replika yang ada di Madiun yang tepatnya PSC ada yang pertama Ka'bah, kedua jam apa? Big Ben dan kincir angin. Sekian dari saya, mungkin itu saja untuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.